Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MKPS, yang terhormat Bapak pengawas SMP untuk jenjang SMP, ya, bapak-bapak pengawas untuk jenjang SMP, Pak. Ibu-ibu tidak ada di sini, jadi saya sampaikan bapak-bapak, rekan-rekan dari MGMP untuk semua mata pelajaran. Terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu yang bisa hadir menyempatkan diri untuk pelaksanaan kegiatan ini. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para tabi'in, para sahabatnya, kepada kita semuanya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sebagian rekan kita mungkin belum bisa hadir pada hari ini. Saya dapat informasi untuk bahasa Sunda belum bisa hadir dikarenakan masih ada kegiatan katanya. Kalau tidak salah itu di provinsi Bapak Ibu. Jadi untuk rekan bahasa Sunda, insya Allah mungkin besok sepertinya sebagian yang belum bisa hadir pada hari ini. Mohon maaf yang disampaikan oleh Pak Kabid yang semula beliau akan rencananya untuk membuka kegiatan hari ini tidak bisa hadir karena berbagai macam acara. Beliau menghadiri kegiatan Rajaban di Pendopo dan saya juga harusnya ada di sana Bapak Ibu. Cuma saya izin kepada pimpinan untuk menghadiri dulu kegiatan di sini Bapak Ibu. Insya Allah untuk Pendopo berjalan Pak, tanpa kehadiran saya juga bukan seperti itu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sepertinya sekarang diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir bersilaturahmi untuk di kegiatan ini dalam rangka pengembangan instrumen bimbingan dan pelatihan pengembangan instrumen penilaian Bapak Ibu. Kami sebelumnya pernah kumpul di Aula Dharma Wanita, para ketua-ketua MGMP saat itu hadir dan dari pengawas juga untuk merumuskan bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang awalnya pelaksanaan kegiatan ini itu adalah untuk membuat atau menyusun kisi-kisi ujian sekolah Pak. Namun dengan berbagai macam diskusi, koordinasi dan lain-lain Bapak Ibu ya, ini dalam rangka sebagai dasarnya adalah dari Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang penilaian, bahwa penilaian itu tidak ada dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah ini sehingga kami sangat perlu Bapak Ibu untuk berkumpul meluruskan pemahaman, dan saya juga punya tanggung jawab berkaitan dengan penilaian ini, dan kami juga diskusi dengan pengelola kurikulum di Jawa Barat, dan pada akhirnya memang untuk kabupaten kota yang lain juga sama Pak, seperti itu kesimpulan. Jadi untuk ujian sekolah itu tidak ada. Namun berangkat dari sana Bapak Ibu, ini bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan dari
ujian sekolah tersebut. Ya makanya di sini kita ganti pada akhirnya adalah sumatif semester akhir. Nah gitu, itu untuk kelas 9 Pak, karena sumatif semester akhir. Kami sudah koordinasi dengan Pak Kabid untuk pelaksanaan kegiatan sumatif semester akhir tersebut, itu supaya memang tidak berubah dari kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Pendidikan, tetap pelaksanaannya yaitu pada ujian sekolah Pak, Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaannya itu pada ujian sekolah. Jadi di sana ada kegiatan kan sumatif semester akhir, mungkin seperti itu. Ini Bapak Ibu nantilah ada, insya Allah mungkin kami juga akan menyebarkan surat edaran Kadisdik berkaitan dengan jadwal tentatifnya, mudah-mudahan sekaligus dengan kegiatan Ramadan. Namun untuk kegiatan Ramadan itu biasanya ada informasi dari Sekda Pak. Jadi kami juga memang belum berani untuk melangkah, namun untuk draft sudah kami siapkan untuk pelaksanaan kegiatan Ramadan itu. Nah di samping itu Bapak dan Ibu, kami juga mendapat mandat Pak berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena untuk pembelajaran di sekolah itu ternyata memang untuk SMP itu ada yang 5 hari dan juga ada yang 6 hari kerja Pak. Nah ini permintaan dari kemarin itu kami berbincang-bincang dengan Pak Sekdis PLT bahwasanya ada surat edaran dari Kadisdik untuk jadwal kerja Pak, untuk ASN. Jadi bukan PNS lagi, di sini kita berbicara adalah ASN. Kalau ASN itu sudah pada PNS dan P3K. Nah ini sehingga untuk yang hari kerja 5 hari itu sampai jam berapa, nah yang 6 hari kerja itu sampai jam berapa, dan dimulai dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Apakah itu nanti akan samakan masuk jam 7.15 atau jam 7.30 atau yang mana Pak? Nah itu ya, yang jelas pokoknya itu harus bisa terlaksana kewajibannya itu dalam 1 minggu itu 37,5 jam. Itu berdasarkan dari kalau tidak peraturan pemerintahnya itu nomor 35 tentang disiplin pegawai. Nah ini sehingga kami dengan adanya berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada Dinas Pendidikan berkaitan dengan hari kerja, nah itulah Pak. Dan kami juga memang harus menyusun untuk draftnya dan kemudian untuk ditandatangani oleh Pak Kadis. Nah kemarin ada yang menanyakan kepada Kasubag Kepegawaian, pada akhirnya untuk SMP diserahkan kepada bidang SMP Pak. Nah itu, jadi ini adalah tugas kami juga pada akhirnya untuk menentukan tersebut. Dan begitu juga SD juga Pak, Bapak Ibu yang untuk SD juga sama, kita tidak melihat jenjang bukan jenjang pendidikan istilahnya, tapi jenjang pengolahannya, jenjang sekolahnya. Untuk SD juga kan sama, di sana ada P3K juga ada PNS terikat untuk kerjanya yaitu 37,5 jam dalam 1 minggu. Nah untuk SD itu kan semuanya 6 hari kerja. Saya belum mendapat informasi SD yang 5 hari kerja, jadi semuanya itu 6 hari kerja. Nah itu Bapak Ibu, jadi dalam hal ini untuk kegiatan tersebut itu berawal dari tadinya adalah pada proses penyusunan untuk ujian sekolah, jadi kisi-kisinya. Nah pada akhirnya untuk soal-soal kita diserahkan kepada sekolah Pak. Jadi untuk sekarang ini kan kurikulum merdeka, kita tidak bisa mengikat gitu. Dan itu kisi-kisinya juga tidak bisa harus seperti ini kisinya, tidak. Tapi pada akhirnya diserahkan juga kepada sekolah. Nah ini pada akhirnya Bapak Ibu untuk kisi-kisi yang akan kita buatkan itu, ini adalah BIMTEK. Kita tidak jadikan bahwa kisi-kisi sebagai pertanyaan kita itu dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan kisi-kisi di sekolah, itu kita tidak juga ke arah sana, tapi ini adalah murni untuk bimbingan dan pelatihan.
Walaupun ada yang mau mengadopsi untuk kisi-kisi dari Bapak dan Ibu, silakan saja Pak. Produk kita untuk hari ini itu untuk kegiatan pelatihan ini, bimbingan teknis ini Bapak Ibu ya, ini adalah kisi-kisi Pak. Jadi kisi-kisi dari setiap mata pelajaran itu harus terkumpulkan sebagai bukti kegiatannya. Nah ini yang tadinya kami itu menghitung Bapak Ibu ya, ada 11 mata pelajaran, tapi ternyata tidak, itu ada 12 mata pelajaran. Nah ini yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu masih ada prakarya di sana, tapi yang melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka itu untuk prakarya itu tidak ada, jadi sudah masuk ke informatika ya. Nah itu juga untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka yang statusnya belajarnya, yang menggunakan belajar statusnya kurikulum Merdeka yang belajarnya itu. Nah sementara untuk berubah kan sudah masuk ke informatika. Ini untuk beberapa tahun yang akan datang itu prakarya mainten terus daya. Nah itu Pak. Nah namun kemarin ada panduan yang perlu kami percermati dulu gitu. Insya Allah berkaitan yang dari bidang SMP kita mau berbincang-bincang dulu dengan para pengawas. Itu ada yang pada panduan kurikulum 2013. Nah ini kami harus mendiskusikan dulu itu bagaimana. Ada beberapa hal kata-kata kunci yang perlu kita pahami di sana. Nah tujuan pelaksanaan kegiatan ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu dalam rangka untuk semakin memahami dalam proses pembuatan kisi-kisi soal dari sana. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan pembuatan kisi-kisi soal ini. Nah kalau ada hal yang baru Pak ya dari narasumber nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Adapun untuk kegiatan ini Bapak Ibu, kami menggunakan anggaran dari daerah. Nah sehingga kami mengundang dari semuanya dan pinten backup dan bukan mata pelajarannya, itu bidang konseling, jadi tidak diundang oleh kita Pak. Itu berbeda lagi, jadi mata pelajaran saja yang diundang. Nah ini untuk kami sengaja tempat pelaksana kegiatan di SMP 6 kami pilih supaya mudah untuk koordinasinya. Bapak dan Ibu lebih mudah untuk menjangkaunya ke sini karena ini posisinya di kota dan ruangan insya Allah itu ada. Insya Allah Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kegiatan di tempat ini Bapak Ibu. Insya Allah untuk kegiatan kita tidak pindah ruangan, mudah-mudahan cukup di sini Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan 4 hari. Nah itu kegiatan pelaksanaan dari mulai tanggal 21, 22, 23 dan 24. Kemudian ada yang perlu disampaikan juga, ini informasi dari Pak Kabid katanya berkaitan dengan PMM. Bapak Ibu, insya Allah Bapak dan Ibu punya grup, atau insya Allah Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing itu tolong untuk didongkrak kembali Pak berkaitan dengan PMM yang ada di sekolah melalui aplikasi online tersebut. Kita banyak kalah dan di sana memang kita bisa belajar Pak melalui online dan termasuk juga dengan komunitas belajar Bapak dan Ibu miliki. Nah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas Bapak dan Ibu, juga meningkatkan juga untuk dinas pendidikan. Kami kemarin rapat koordinasi dengan BPMP untuk Ciamis itu ternyata untuk untuk SMP itu tidak ada kemajuan yang signifikan Pak, seolah jalan di tempat. Perintah bergerak pada tampil bergeraknya, bahkan mungkin
untuk pribadinya sangat cepat, tapi yang lain mulai landai dan bahkan tidak bergerak sama sekali. Nah, kami punya catatannya. Tadinya kami akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sempat tidak membuat PPT-nya. Nah, sehingga kami sampaikan sajalah. Ini berikan Bapak dan Ibu yang hadir untuk hari ini, tolong untuk disampaikan di sekolah Bapak dan Ibu. Tiasa karaos lah Bapak dan Ibu, berapa orang guru yang biasa untuk mengaktif dalam PMM tersebut, Pak. Nah, ini jadi pertanyaan, Pak, Bapak Ibu ya, di BPPMP, sehingga untuk SMP ini ada dulu nantinya turun dari dulu sudah turun, tapi sekarang itu landai, Pak, jangan di tempat, tidak ada kenaikan. Dan kita memang ini sudah, kalau saya yang di ranking sudah kalah oleh kabupaten kota yang lain. Ciamis sudah urutan ke-14, yang tadinya PMM pelaksanaan kegiatan PMM itu Ciamis itu nomor 1 di Jawa Barat. Nah, sekarang sudah nomor 14 dari 27 kabupaten kota. Demikian, Pak. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu mah terbiasa ya menggunakan. Cobalah dikejar kembali, diajak lagi rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya, Pak. Kami memanfaatkan momen-momen ini adalah untuk menyampaikan seperti ini. Paling juga mungkin nanti ke depan itu untuk mengejut lagi, itu harus memberikan lagi laporan-laporan kepada sekolah penginternya. SMP ranking Sembaraha, SMP ranking Sembaraha di kabupaten teh. Untuk SMP kan sekarang ada 133 SMP sekarang, Pak. Nambah 2 sekolah. Ya, Pak Ketua ya. Tadinya 131 tadinya. Nah, sama pemerintah dengan publik dipastikan hasil kegiatan PMM di sekolah, ternyata Bapak dan Ibu memang di sekolah Bapak dan Ibu rankingnya di bawah, tapi kan kepala sekolah itu harus isinya. Nah, ini mungkin bisa bikin dongkrak lagi hasilnya. Nah, itu untuk PMM. Bapak dan Ibu insyaallah Bapak dan Ibu bisa untuk mengaktif untuk Bapak dan Ibu, tapi untuk rekan-rekan yang lain belum tentu, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti Pak Ketua menyampaikan materi dan sekaligus membuka acara kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.